kesenian itu tuh bukan hal yang permanen. Jadi biar balance ya antara hobi Betul. dengan akademik dan juga di masa depan kan bisa juga nih memadukan. Sebenarnya tuh sains itu juga seni loh. Kebanyakan tuh orang kan melihat dari covernya dulu ya, walaupun Betul. emang don't judge book by a cover tapi Itu realistis. iya realistisnya seperti itu guys gitu. Aku diajarin gimana caranya hobi itu bisa ngehasilin uang. Kalau aku tuh punya prinsip, kalau bisa dua kenapa enggak? Jadi MC, terus Iya. bisa jadi moderator juga, dan bahkan sudah dinobatkan menjadi Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Ruang Podcast Inspirasi, Inti Persepsi Muda-Mudi Berprestasi. Sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu nih. Namaku Aksa Amreta atau biasa dipanggil Aksa. Aku dari Prodi Fisika Angkatan 2024 yang bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi penuh makna nih. Nah, sesuai dengan tema kali ini yaitu sains punya rasa, seni punya logika. Di topik podcast kali ini adalah belajar melihat dunia dengan dua kacamata. Kita bakal bahas gimana sih serunya memandang hidup dari sisi sains sekaligus seni. Itu kan dua hal yang kelihatannya berbeda tapi bisa saling melengkapi. Dan pastinya di podcast kali ini, di episode kali ini, aku nggak sendirian karena aku ditemenin bareng sama narasumber yang sangat-sangat keren karena punya prestasi di bidang sains dan juga di bidang seni. Siapa lagi kalau bukan Emanuela. Halo. Wah, Kak Emanuela nih, bagaimana kabarnya Kak? Kabar aku baik banget sih. Kalau dari Kak Aksaya gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik juga. Sama-sama baik ya. Puji Tuhan. Mungkin sebelum kita melangkah ke pertanyaan-pertanyaan, gimana kalau kita perkenalan dulu? Kan Boleh. teman-teman mungkin belum ada yang kenal. Mungkin kalau lihat Kak Noel, oh tahu ya nih Kak Noel, tapi kan belum tahu secara Kak Noel tuh dari prodi apa sih? Nama lengkapnya siapa sih? Kan belum tahu kan. Boleh, Mungkin boleh. bisa diperkenalan dulu. Oke, sebelumnya kenalin nama aku Emanuela Sekar Langit, akrab disapa Nuela, terus juga Noel bisa. Aku dari program studi fisika angkatan 2024 yang puji Tuhannya di tahun lalu Nuela diamanai sebagai Putri Solo Persahabatan 2024. Itu keren banget. Namanya udah Putri Solo Persahabatan 2024. Gimana nggak keren guys, ya kan? Nah, jadi di podcast ini tuh kan tadi kan mengusung tema sains punya rasa, seni punya logika nih. Dan aku udah baca CV-CV-nya Kak Noel nih. Ternyata memang relate banget dengan temanya kali ini gitu loh Kak. Wah, terima kasih nih. Iya. Sama-sama. Terus di podcast ini kan juga mewadahi mahasiswa FMIPA dan memberikan apresiasi yang memiliki prestasi yang luar biasa gitu. Salah satunya Kak Noel. Makanya kita undang ke sini guys, begitu ya. Terima kasih sudah mengundang. Oke, mungkin langsung di pertanyaan yang pertama ya. Boleh. Daripada kalian semua penasaran, mending kita langsung bertanya ke Kak Noel nih. Oke, mungkin di pertanyaan yang pertama nih, bisa diceritakan sedikit nggak tentang perjalanan Kak Emanuela ini dari dunia akademik di fisika hingga aktif di berbagai bidang di seni, budaya, bahkan di organisasi juga. Oke, jadi kebetulan kalau buat terjun di dunia seni itu ya, aku tuh udah dari kecil banget. Jadi dulu kecil tuh aku udah terbiasa buat ikut di sanggar, terus juga ikut kontes-kontes wayang bocah, juga pentas-pentas nari yang lainnya. Cuma emang aku tuh lebih ke bidang kesenian tarinya. Dari hobi yang menghasilkan uang itu, karena menurutku ya, kesenian itu tuh bukan hal yang permanen. Ada masanya kita itu bakal ada up and down-nya, dan kesenian itu menurutku down-nya itu dia lebih cepat, sama halnya kayak content creator. Kalau dia nggak bisa menjaga popularitasnya,
dia bakal down-nya itu lebih cepat daripada content creator lainnya. Nah dari situ aku diajarin buat kamu meskipun hobimu di sini dan kamu emang passionnya di sini, kamu juga harus punya seenggaknya kayak cadangan lah. Nah cadangan itu aku pilihnya di science. Kenapa nggak sosum? Karena kebetulan aku ini bukan anak teori. Jadi aku tuh kayak sukanya itu hitung-hitungan gitu, dan aku pilih fisika ini sebagai apa ya istilahnya jembatan untuk karir di masa depanku gitu. Jadi biar balance ya antara hobi Betul. dengan akademik dan juga di masa depan. Kan bisa juga nih memadukan. Sebenarnya tuh sains itu juga seni loh. Iya, Iya. betul. Apalagi fisika ya. Fisika itu juga seni sebenarnya ya. Oke. Nah, terus nih apa sih yang memotivasi Kak Emanuela ini untuk berprestasi di dua bidang yang berbeda, bidang sains dan juga seni tentunya. Nah, kalau aku tuh punya prinsip kalau bisa dua kenapa enggak? Karena yang satu buat masa depan aku, yang satu memenuhi hobi aku. Nah, dari situ kalau berprestasi di akademik tuh sebenarnya aku so-so lah. Kemarin kebetulan juga ikut PKM, coba ente kan di seleksi terakhir. Nah, dari situ kebetulan si bidang akademik ini juga membantu aku di bidang non akanya, yaitu kayak misal nge-MC kayak gitu tuh. Dari akademik yang kan kita juga ngelaprak ya nih saya. Nah itu sering baca banyak banget jurnal kan. Nah dari situ aku nemu banyak pilihan kata-kata yang menurut aku nggak akan pernah aku baca di buku-buku yang lain kayak gitu. Dan di dua ini tuh menurutku dia sangat menjembataniku di karir masa depanku. Karena kita tuh kalau mau membentuk jalan buat masa depan, kita gak bisa buat cuma percaya satu jalur aja. Kita harus punya plan A, kita harus punya plan B, kita harus punya banyak plan lah istilahnya. Dan jangan pernah takut buat mencoba jalan yang baru. Karena emang sih dalam membentuk jalan itu kita harus punya jalan yang prioritas. Tapi buat menuju kayak apa ya ngaspal jalan prioritas itu kan kita butuh support dari jalan-jalan yang lainnya kan. Nah dari situ aku memberanikan diri buat misal dulu aku padahal cuma coba itu di bidang tari aja. Terus aku nyoba juga di bidang modeling, terus juga aku jadi MC kayak gitu. Dan itu sangat membantu aku untuk mengaspal si jalan prioritas yang aku pilih ini. Menginspirasi banget ya. Dan itu kan pastinya menurutku tuh dua bidang yang berbeda dan dijadikan satu itu kan nggak semua orang bisa ya. Nggak semua orang punya keahlian di situ. Oke. Terus nih pertanyaan selanjutnya ya. boleh. Bagaimana keterampilan analitis dari sains membantu Emanuela dalam dunia seni? Misalnya kan jadi MC, terus bisa jadi moderator juga, dan bahkan sudah dinobatkan menjadi Putri Solo Persahabatan 2024. Nah itu bagaimana Kak? Kalau buat ini sih terutama tadi yang kayak MC itu, MC moderator itu kan butuh buat apa ya interaksi sama audiens. Terus kalau misal ada ganti rundown apa gimana, kita kan harus mengondisikan si audiens ini gimana caranya dia tetap on the flow gitu kan. Terus habis itu kalau moderator tuh kita harus megang dua antara si narsum sama si audiens. Gimana caranya kita nggak cuma tektokan sama si narsumnya aja, tapi kita juga ngajak audiens ini ngerasa diajak ngobrol sama kita kayak gitu kan. Nah itu tuh aku belajar gimana pemilihan kata-katanya yang kayak meskipun usiaku masih muda tapi aku pengen banget buat kayak kamu masih muda tapi pemilihan kata-katamu udah bagus. Nah itu aku belajarin dari kita baca jurnal kalau buat ngelaprak. Jadi kan aku orangnya itu kepoan banget nih. Kalau misal aku nemu kata-kata asing yang dari jurnal atau dari laprak atau dari apapun itulah, aku akan cari artinya itu dan kayak sinonim katanya yang bisa aku gunain buat misal terutama moderator ya. Moderator kan terkadang
kalau misal terutama di program studi kita pasti ngundangnya orang-orang yang berbau-bau fisika, berbau-bau sains Betul, gitu betul. kan. Kalau aku nggak mau cari tahu soal itu kan kayak agak melenceng ya. Karena kan biar kayak ya nyangkut-nyangkutin dikit lah. Iya, dibalancein sama narasumbernya. Terus juga kalau buat di modeling karena kalau apalagi di catwalk ya. Layout catwalk itu kan selalu dikasih itu dadakan. Dan kita tuh kalau jalan tuh harus lurus satu garis, tapi kita nggak boleh lihat bawah. Dan kita pakai heels yang karena aku pendek, jadi aku heelsnya harus lebih tinggi daripada teman-temanku. Jadi kayak harus 13 cm ke atas gitu loh. Dan kita nggak boleh lihat ke bawah. Dan di situ aku kayak jaga keseimbangan itu kayak penting banget di modeling. Gimana kita diajarin kan kalau di fisika kayak ini gravitasi itu mempengaruhi satu. Nah kayak gitu tuh lah Fisika banget ya. fisika banget. Terus abis itu juga kalau misal kalau aku sih lebih menerapkan kalau kita praktikum sih. Kalau kita praktikum itu kan kita harus datang on time. Terus juga kita berpakaian rapi. Nah itu tuh berguna banget baik di dunia kerja maupun di dunia aku sekarang itu. Jadi yang dipelajari di praktikum, entah itu di kuliah, itu ternyata juga berhubungan di kehidupan sehari-hari ya kan, Noel ya? Betul. Dengerin guys ya. Jadi itu sangat berhubungan banget gitu. Jadi apa ya? Jangan menyepelekan sebuah seni juga gitu. Iya, betul. Seni itu pokoknya berkaitan banget lah sama sains. Gitu. Terutama seni dalam berpakaian. Nah, itu seni dalam berpakaian. Oke. Terus nih, Kak Anuel kan ternyata juga ikut organisasi. Waktu SMA ternyata aktif banget berorganisasi kan. Nah, Wah. itu contoh nyatanya tuh apa sih Kak untuk menerapkan disiplin dan metode ilmiah dalam berorganisasi? Nah, kalau disiplin tuh yang pasti ya tepat waktu itu tadi. Kalau datang rapat jadi tepat waktu. Iya. Terus habis itu kalau ngelaksain event-event itu juga kita usahain buat tepat waktu. Terus kalau buat metode ilmiahnya itu kayak problem solving. Karena problem solving itu penting banget kan di organisasi. Terus juga aku kan kebetulan di sekarang ini aku join di KMK UNS juga kan. Yang kebetulan ternyata satu divisi orangnya banyak banget. Karena banyaknya kepala ini ketika ada masalah itu di sini problem solvingku tuh yang benar-benar diuji. Karena di saat kita praktikum aja itu kita juga harus fleksibel kan. Kalau misal ternyata kejadian ini kita harus apa, kejadian ini kita harus apa. Nggak bisa kita benar-benar manut modul banget gitulah istilahnya. Nah di sini nih selain problem solving kita juga kayak kalau misal mau berpidato lah, apa ya istilahnya, kok berpidato tuh kayak formal banget ya. Apa ya? Berpidato nih Berpidato dulu deh, nggak apa-apa. itu kan pembendaraan kata-katanya tuh juga penting banget ya. Yang aku bilang yang berguna di MC sama moderator itu terkadang tuh ketika aku di SMA itu juga dimintain tolong buat bikinin teks pidato. Jadi kayak di SMA kan aku juga ngerasain praktikum yang dimana aku juga baca jurnal. Dan jujur aku tuh bukan orang yang suka baca buku. Jadi kayak aku kalau beli novel satu kali baca udah selesai, gak aku baca lagi. Sama sih. Tapi kalau film bisa berkali-kali. Betul. Itu betul. Ya itulah gengsi ya. Iya. Nah jadi gimana caranya aku dapat kata-kata yang oke lah dan apa ya kayak formal, terus juga ini orang gacor nih pemilihan katanya, itu aku baca dari jurnal-jurnal gitu. Berarti kurang lebih tuh kalau misalkan Kak Noel mendapat kosakata baru itu tuh berasal dari jurnal ya. Betul, nggak mungkin dari novel karena nggak pernah baca. Itu sih benar ya. Karena di jurnal tuh jujur emang banyak banget kata-kata yang aku juga baru dengar. Iya. Dan ternyata emang itu kata-kata yang bisa dipakai buat public speaking. Nah, Yang bisa dibuat di depan audiens kayak gitu kan. iya bener banget. Oke. Nah, selanjutnya nih. Kan Kak Emanuela ini pernah memimpin
produksi di beberapa podcast ternyata kan. Keren banget ini, kayak talent banget ya ini ya. Seperti seperti Del Talks dan Arabica. Terus menurut Kak Noella nih, bagaimana sih podcast tuh bisa jadi ruang interaksi antara sains dan seni? Nah, kalau ini tuh masalah ini ya, perkembangan zaman sekarang. Sekarang itu apa-apa itu sosial media, benar nggak? Betul banget. Berita itu bakal cepet naik tuh kalau nggak di TikTok, di X, sama di Instagram. Betul. Nanti di akhir masih di YouTube. Iya. Wah. Karena kalau apalagi Gen Alpha ya, itu kalau disampaikan pengumuman secara lisan, itu pasti keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Betul. Terus kalau dia pura-pura nyatet kertas, nanti kertasnya hilang. Betul. Terus kalau misal pengumumannya dilewatin WhatsApp atau kayak tulisan gitu loh bentuknya, pasti literasinya 0. Yeah. Jadi apa yang dia tanyain padahal udah ada di situ. Nah, menurut aku konten yang pas tuh podcast. Karena apalagi kalau ada bloopers ya gitu, itu bakal kayak kok ini lucu ya, ini nonton fullnya di mana sih? Karena mereka itu masih punya habit FOMO. Iya. Ya nggak? Apalagi kalau di situ ada orang yang mampu nginfluence teman-temannya buat kayak nonton ini deh, ini tuh di sini ada ini kayak gitu. Kayak mereka itu bakal FOMO berbondong-bondong buat nyari tahu. Nah, menurutku kalau konten-konten yang konten sekedar promosi yang biasa dilakukan itu sebenarnya udah bagus, udah oke, tapi kurang mencakup keseluruhan dan itu udah banyak dilakuin. Cuma kalau podcast ini kayak satu kali tapi langsung ngerangkup semuanya gitu loh. Kayak mulai dari mereka dapat insight baru, mereka kenal orang baru juga, terus juga mungkin dari narasumbernya membuka pertanyaan dengan DM dia. Jadi kan bisa kenal sama orang baru yang mungkin kalau narasumbernya orang penting, itu kan juga jadi privilege buat followers dari Instagram itu. Apalagi kita ini kan harus pinter-pinteran nge-branding Instagram kita. Iya, apalagi kalau sosial media organisasi kayak gini kan, itu kita harus gencar-gencarnya bikin konten yang menarik, viral, tapi juga berinsight. Nah, podcast ini menurutku benar-benar konten yang tepat dan kayak hemat. Hemat kan? Iya. Kayak budgetnya tuh dikit kan? Iya. Karena jujur aku juga ngelakuin podcast tuh bener-bener budgetnya minim banget, nggak sampai 1 juta itu ada gitu sih. Jujur aku setuju banget dengan persepsi Kak Noel ini tadi. Karena menurutku di zaman sekarang itu kan perkembangan teknologinya kan makin pesat ya. Betul. Terus kita tuh juga harus membranding diri. Karena ketika kita membranding diri, orang tuh kan bisa tahu nih siapa kita gitu kan. Dan kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk membranding diri. Dan sekarang tuh kan banyak banget ya Gen Z terutama. Kadang tuh suka yang Instagramnya tuh nol. Wah iya. Di ini private. Betul, nggak ada profilnya. Ya, itu. Ini kayak kalian nge-private tapi nggak ada profilnya, nggak ada postingan tuh buat apa? Tapi nggak apa-apa sih. Itu orang kan beda-beda. Tapi mungkin lebih kita harus bisa membranding diri juga. Betul. Ya. Karena itu berguna juga buat kedepannya. Iya, jadi kayak kalau emang kamu mau dikenal orang, ya branding lah dirimu di sosial media lah, cara gampangnya. Apalagi kalau misal baru pertama kenal dari sosial media, orang kan pasti first impressionnya postingannya kayak gini, pasti orangnya kayak gini. Itu. Kayak karena gitu. Kebanyakan tuh orang kan melihat dari covernya dulu ya, walaupun emang don't judge book by cover, tapi itu realistis. Iya, realistisnya seperti itu guys. Gitu. Jujur aku juga kayak gitu soalnya. Saya juga. Oke. Kalau boleh tahu tadi tuh Del Talks itu apa sih Kak? Del Talks itu Delta Talks. Jadi podcast di SMA aku yang ngundangnya itu dari putra-putri sekolah juga, duta-duta sekolah gitu, sekolah lain yang aku undang ketika waktu itu aku masih menjabat menjadi Putri Isma Delta gitu. Terus di situ juga mengundang ketua OSIS-nya juga, ketua MPK-nya juga, terus juga dari tenaga kerja di SMA Negeri 8 gitu.
keren banget ya. Kalau yang Arabica mau tau nggak? Ya boleh. Waduh, Arabicanya Wow, sekalian dong Kak. malah promosi ya. Kalau yang Arabica ini kebetulan adalah proker divisiku. Kebetulan aku di divisi media di KMK UNS tuh. Multi talent banget ini. Wow, terima kasih. Kamu juga butuh talent, Aksa. Lanjut. Arabica ini singkatan dari Asik Ramai Bincang Bareng KMK. Oh. Karena kan tujuan di bentuknya itu tuh kita ini kan kaum minoritas ya. Kita juga pengen nge-branding diri kita kalau kita ini juga mampu loh tampil di publik kayak gitu. Ruang mengobrol. Iya, ruang ngobrol, ruang untuk Bertukar pikiran. branding juga tadi ya. Iya. Disebut branding itu tadi. Oke. Terus kan tadi kan Kak Dola udah menyebutkan dulu pernah menjadi Putri Delta dan pastinya Putri Solo Persahabatan 2024. Nah, itu tuh gimana sih Kak Emanuela ini melihat peran mahasiswa dalam melestarikan budaya? Nah ini menurut aku juga gak ngerti ya kenapa generasi kita nih, terutama generasi alpha, mereka itu menganggap orang yang paham kebudayaan apalagi kesenian gitu tuh itu kayak gak lazim gitu loh. Iya. Apalagi kayak kita nih pakai berkain buat main doang, itu kayak bakal dilihatin benar-benar semua mata tertuju padamu. Itu kayak aku tuh bingung ya kenapa gitu, padahal tuh kalau bukan kita siapa lagi yang nanti nerusin ke anak cucu kita. Betul. Makanya aku tuh salah satu yang aku pengen di Putri Solo Persahabatan ini sebagai platformku buat menjembatani karir di masa depanku. Aku tuh juga pengen buat menginfluence para anak muda nih buat ayolah kita paling nggak itu ngerti kebudayaan kita gitu. Kalau emang kita mager buat ngelestariinnya itu paling nggak kita ngerti. Masa ada tuh temanku nih, salah satu temanku, dia tuh nggak tahu cerita Ramayana sama Bharata. Itu Parah banget kan, kayak wow miris sekali ini. Dan jawaban mereka tuh kayak ini terakhir SMA aku udah lupa kayak gitu, kayak padahal tuh kebudayaan kita ini bener-bener dibanggain sama orang-orang di luar negeri loh. Masa kita yang masyarakatnya itu nggak bangga kan. Nah dari situ kalau emang mereka mikir alah kayak gini tuh so apalagi pakaian kebudayaan kita kan. Nah itu kan kita juga udah ada kolaborasi antara kebudayaan Indonesia yang murni dengan perkembangan zaman sekarang ini. Kayak misal berkain itu menurutku kan udah campuran sama budaya sekarang ya. Itu kan bisa banget kayak atasan kaos putih, bawahannya berkain. Terus juga sekarang tuh ada obi belt juga yang dimana di situ tuh bikin fashionable dan kita ngelestariin budaya secara nggak langsung, bener kan? Jadi menurut aku kalau buat teman-teman mahasiswa nih khususnya, karena suara mahasiswa tuh menurutku yang didengarin masyarakat. Betul. Mulailah dari langkah kecil yaitu menggunakan pakaian kebudayaan, misal dari jarik atau kain-kain yang lain lah. Banyak kok kain yang fashionable yang bisa dipakai ngampus. Iya. Itu mulai dari situ, karena dari situ kalian akan menghasilkan impact yang nanti ya jadi gede banget. Oke. Terus juga tadi ya aku menggarisbawahi tadi tuh bisa memadukan dengan apa atasannya mungkin kaos, kemeja, bawahnya batik. Tapi emang aku juga melihat sekarang itu banyak banget yang udah beberapa menerapkan gitu. Bahkan mungkin kayak nonton-nonton di konser gitu ya. Di konser itu kan banyak ya, aku kadang tuh suka lihat kalau konser tuh pakai kemeja putih atau hitam, bawahnya tuh kayak kain pakai gitu. terus pakai obi belt gitu kan. Nah itu tuh salah satu cara kita untuk melestarikan juga. Betul. Nah, itu. Dan juga banyak kalau ada acara-acara gitu pasti anak-anak terutama Gen Z ya itu sekarang banyak banget yang memadukan pakaian-pakaian seperti itu gitu. Nah terus nih Kak, pengalaman yang sangat berkesan mungkin di dunia kesenian dulu deh, yang paling berkesan tuh apa? Oke, kebetulan tuh di aku SMP aku pernah tampil wayang bocah di Taman Mini Indonesia. Dan kebetulan di situ aku jadi tokoh utama yang kayak di situ tuh didatengin sama pejabat TMI-nya. Jadi kayak mereka itu amazed juga sama kayak
masih kecil tapi bisa gini kayak gitu. Terus juga di 2023 ya, sekitar 2023 itu aku mengikuti International Mass Festival di Malang. Dan di situ ketemu kayak dari penari-penari luar negeri, dari Vietnam, dari Korea, dan dari Koreanya ini dari 2 kota, dari Andong dan juga dari Busan, yang ternyata mereka itu punya kebudayaan yang berbeda banget. Jadi ternyata Busan itu adalah kota yang sangat kuat kebudayaannya, kayak di Bali kalau di Indo tuh. Terus kalau Andong itu tuh kayak Jakartanya Indonesia. Dan aku baru tahu ketika aku ikut International Mass Festival itu. Dan disaksiin benar-benar satu Indonesia, bahkan internasional gitu. Keren banget ya ternyata ya teman-teman ya. Terus tadi tahun 2000 berapa Kak? 2023. 2023, berarti 2 tahun yang lalu ya? Ya. Baru-baru aja nih ternyata guys. Nah, terus kan kalau di kesenian lah, di kesenian tuh Kak Noel dari kapan sih? Dari umur berapa atau dari tahun berapa? Dari kecil banget. Dari aku sebelum TK Dari sebelum TK? udah nari. Dari sebelum TK udah nari. Aku sebelum TK itu masih main, masih main layangan. Nggak apa-apa kan, semua itu ada prosesnya. Nah, terus nih kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Aku tuh pengen tahu banget nih, apa tantangan terbesar Kak Noel ketika harus membagi waktu antara akademik di fisika, organisasi hingga kompetisi seni dan olahraga. Karena aku kemarin tuh baca CV-nya tuh ternyata juga punya prestasi di olahraga ini. Silakan. Kan manage waktu itu penting banget ya Kak ya. Benar. Dan aku juga belajar nge-manage waktu itu malah dari ini Putra Putri Solo. Jadi kalau aku juga sempet kok keteteran, itu sempet banget ketika aku SMA dan juga harus ikut Popda. Itu bener-bener kalau Popda itu kan harus full ya, dari pagi sampai malam tuh latihan. Terus di situ tuh agak mulai keter. Jadi karena aku tuh orangnya tuh yang penting tuh akademik dulu. Jadi aku yang sampai dimarahin pelatihku. Terus juga aku jadi capek sendiri gitu loh. Karena aku memprioritaskan keduanya. Padahal kan kalau normalnya orang itu satu aja kan yang diprioritasin. Nah itu tuh aku enggak, aku diprioritasin semua. Jadinya pada akhirnya aku capek sendiri, dan aku kalau capek itu tipes. Nah terus di situ aku juga kayak mikir kayak bisa nggak sampai mati, aku bilang gitu, kayak paling kayak cuma capek gitu kan. Akhirnya aku berjuang, terus habis itu di Popda itu berhasil, terus juga akademiku lancar kebetulannya. Dan aku kan waktu SMA juga jadi puji Tuhannya masuk eligible. Terus habis itu mulai susah bagi waktu kuliahnya lagi tuh, waktu kuliah mulai susah bagi waktunya itu waktu kuliah. Oh iya. Karena adaptasi kan, adaptasi ke kuliah tuh kayak ternyata wah enak SMA banget karena udah dijadwalin. Kalau kuliah tuh kayak tiba-tiba dosennya cancel, tiba-tiba dosennya bilang nggak ada kelas sih, tapi tiba-tiba ada kelas kayak gitu. Itu bener gedandapan banget. Apalagi di situ aku pertama kali kan jadi maba nih. Terus kebetulan aku juga first jadi Putri Solo Persahabatan. Terus juga aku baru aktif-aktifnya nari. Jadi bener bagi waktunya itu kanan kiri terus. Dan dulu tuh sempet banget aku kuliah itu udah dandan on point demi bisa ke 2 tempat itu. Jadi bisa kuliah dan juga bisa ke acaraku gitu. Nah buat bagi waktunya tuh kalau mulai aku menjawab Putra Putri Solo ini, aku diajarin kita harus tahu mana yang prioritas, mana yang harus menjadi nomor 2 kayak gitu. Nah apalagi kalau sekarang, kemarin tuh aku ada pertandingan di Jakarta, pertandingan Kempo. Jadi olahragaku itu bela diri Kempo, jangan lupa join buat UKM ya. Promosi lagi di Kempo. Terus habis itu kemarin tuh kebetulan KMK UNS ku itu baru ngadain event, dan di situ kita juga baru mau UAS. Jadi aku kayak bener kanan kiri diajak rebutan, karena di KMK itu kebetulan jabatan aku tuh jadi wakadif kan. Jadi kalau misal aku nggak ngetok itu juga pekewo gitu loh.
Terus di situ juga Putra Putri Solo tuh juga baru nyiapin pemilihan buat 2025. Jadi aku ngeprioritasin dulu yang pertama tuh tetap akademik. Habis akademik aku pilih tuh mana kegiatan aku yang benar-benar penting dan urgensinya lebih tinggi. Nah kebetulan di saat itu tuh adalah pertandinganku kan. Jadi aku tempatin dia di nomor 2. Nah kebetulan kalau yang Putra Putri Solo ini aku masih bisa nih buat datang rapatnya kan biasanya kemarin tuh cuma 1 bulan sekali. Jadi aku bisa datang terus mungkin bisa izin mendahului. Nah untuk yang KMK itu aku biasanya ditaruh ketika urgensinya tidak tinggi, aku taruh dia di nomor 3 atau 4 karena di media ini kan aku bertugasnya sebagai editingnya ya. Jadi masih bisa gitu loh, tak sambil di rumah, tak sambil di kegiatan lain tuh masih bisa. Jadi kalau teman-teman susah nih buat nge-manajemen waktunya, kalian bisa nih lihat urgensinya. Tapi jangan sampai kalian menomor 2kan akademik. Saranku itu. Karena akademik ini jalan kalian buat ke masa depan loh guys. Betul banget, itu setuju aku. Nah, kalau kalian nomor 2-in ini tuh gimana? Nanti masa depan kalian kalau di nomor 2-in sama Tuhan gimana coba? Aduh, jangan sampai. Pokoknya apapun yang terjadi itu tetap jangan lupa berdoa sih. Aku tuh punya suatu quotes sih. Apa tuh? Just be yourself, Iya. enjoy at the moment and always pray to the God. Jadi No, apapun guys. No. yang kita lakuin, apapun kerunyaman kehidupan kita tetap harus jadi diri sendiri, benar nggak? Jangan mau jadi orang lain. Betul. Kita boleh kok bermimpi, jadi kamu tuh boleh, tapi pakai jalanmu sendiri. Tuh. Dengerin ya guys, ini juga buat aku tentunya. Dan jangan lupa enjoy, karena kalau kita ngelakuin apapun terpaksa tuh meskipun kita manajemen waktunya udah benar, manajemen apapunnya udah benar, tapi kalau kita nggak enjoy pasti akan susah kan. Aksa kalau nggak enjoy ngelakuin sesuatu gimana? Ya bakal kayak aduh nggak bisa apa ya, Nggak maksimal gitu ya, kan, nggak bisa maksimal. kayak nggak bisa doing the best gitu loh, kayak gitu. Jadi dan jangan lupa berdoa, Betul. karena semuanya tetap ada di tangan Tuhan. Berdoa itu adalah kunci kesuksesan. Betul, amin. Berdoa itu pertama guys, ibadah, berdoa. Nah tadi aku tuh sempat aku highlight atlet kempo ya berarti Iya. ya, olahraga kempo ini banyak banget nih, akademik iya, terus organisasi iya, kesenian iya, terus Kamu juga ya. weh, itu atlet kempo juga, wah itu tuh keren banget ya. Itu kalau atlet kempo dari kapan? Kalau atlet kempo tuh dari SMP. Oh dari SMP? Iya. Awal mulanya karena apa tuh? Karena jujur orang tua aku tuh dari kempo ya guys. Oh, Jadi atlet kempo berarti. yang atlet itu kebetulan mamaku, terus papaku ini suka banget sama filosofinya kempo. Karena dia cocok itu ya? berlandaskan dari Buddha dari Buddha. Nah, jadi filosofinya kempo itu berasal dari agama Buddha yang terus habis itu kayak digeneralisasikan gitu loh. Nah, satu filosofi yang aku pegang dari si Shorinji Kempo ini yang bagus banget buat diterapin, yang bikin aku gentle. Kan cewek kalau bisa gentle kenapa enggak kan? Apalagi buat cowok-cowok, itu tuh gini, kasih sayang tanpa kekuatan itu adalah kelemahan. Kekuatan tanpa kasih sayang adalah kezaliman. Jadi kayak buat apa kita sok-sokan kalau di Solo tuh istilahnya gento gitu loh. Gento ya. Kayak ngapain kamu kayak petantang-petenteng gitu, tapi hal-hal lain tuh tidak kamu pertimbangkan. Kadang kan kalau orang-orang kayak gitu tuh emosinya tuh tinggi banget kan. Apa sedikit langsung naik darah, langsung main pukul kayak gitu. Kayak lagunya Iwan Fals ya, gampang naik Darah. Omong tak mau kalah. Udah. Tuh, Bukan Aksa konser. tuh pinternya. Weh jangan, ini Yang rumpas mau- dulu ya kita. Ya mengundang Aksa jadi guest star bisa Waduh. kok. Oke, Kak Emanuela dulu ya. Terus nih,
Dari pengalamannya menjadi atlet Kempo, terus juga MC, bahkan hingga narasumber, Wow. yang pelajaran paling berharga yang bisa dibagikan ke generasi muda tuh apa sih Kak? Boleh dijelasin ke audiens, ke penonton? Wow, apa ya? Kalau sebenarnya jujur nih, aku nih suka banget kalau jadiin role model tentang keproduktifanku. Tapi terkadang aku tuh sebenarnya agak-agak suka ya kalau misal diekspektasiin terlalu tinggi. Siapa sih orang yang suka kalau diekspektasiin tinggi terus ternyata gini? Nah, buat teman-teman nih, kenapa aku sih bisa kayak gini? Kalian pasti heran kan, kayak aku kesana kesini kayak gitu, kayak gak punya capek. Karena aku tuh suka kita tuh jadi orang harus bahagia, dibahagiakan Iya. dan membahagiakan. Kita harus bahagia dulu nih sama diri kita sendiri. Gimana kalau misal kita dari kita aja nggak bahagia, gimana kita mau jalanin hidup kita ke depannya? Terus dibahagiakan dengan kehadiran kita yang bahagia, vibes positif, itu harapannya itu bisa membuat orang tuh merasa dibahagiakan akan kehadiran kita. Jadi kenapa aku suka berkegiatan di mana-mana itu karena aku suka menyebarkan vibes positif yang aku punya. Terus yang terakhir tuh membahagiakan, karena aku tuh nggak tahu ya, dalam hidupku tuh aku bermindset aku memiliki pressure harus membahagiakan orang di sekitarku. Karena dengan membahagiakan orang di sekitarku ini harapannya bisa dengan orang lain yang bahagia mendatangkan rezeki yang melimpah kepada aku kayak gitu. Apalagi kayak aku ini kan dibilang tuh ekstrovert gitu kan. Dengan keekstrovertanku ini aku berharap orang tuh juga ngerasa aku jadi kangen deh pengen ketemu Noel lagi kayak gitu, kayak orang tuh semangat gitu loh. Jadi ketemu aku tuh nggak cuma sebatas event aja, ngejalanin kepanitiaan, tapi juga kayak aku pengen jadi temennya Noel, aku pengen jadi temen cerita kayak gitu. Dan buat temen-temen nih, kalau misal emang kalian cuma bisa ngebahagiain orang lain tanpa kalian ngebahagiain diri sendiri, menurutku itu salah banget, karena nanti diri kalian sendiri yang sakit. Kayak istilahnya membohongi diri sendiri. Sebenarnya kamu nggak bahagia tapi kamu jadi pura-pura bahagia. Aduh, Banget itu. kayak gitu. Jadi jangan peres deh kalau misal emang kamu nggak nyaman, kamu nggak emang nggak senang berada di lingkungan itu, get out aja, karena itu bakal toxic ya buat kehidupan kalian tuh. Jadi ambil passion kamu, ambil situasi yang pas buat kamu, ambil lingkungan yang pas buat kamu, karena itu jadi terutama kita ini kan masih di tahap pertumbuhan ke dewasa kan. Itu penting banget karena sosial kita ini diuji. Kalau misal kita terlalu sering membohongi diri sendiri, nanti kita capek sendiri guys, kita nanti bakal nggak enjoy buat jalanin kehidupan ini gitu sih. Sangat dalam banget ya maknanya ya. Aduh. Pantes aja dinobatkan sebagai Putri Persahabatan Solo 2024. Masya Allah. Karena emang ya cocok banget gitu loh. Amin. Nah mungkin kita di penghujung episode ya gitulah. Di penghujung pertanyaan nih, di pertanyaan terakhir, yang pasti itu apa sih harapannya Kak Noel untuk masa depan, khususnya dalam memadukan sains, seni, budaya, dan kepemimpinan gitu. Oke, kalau dari aku, jadilah bintang di langit yang tepat. Dan langit yang tepat itu bisa kalian bentuk sendiri, apalagi ngolaborasiin sains sama seni. Karena kalau mereka bisa dikolaborasiin, kenapa enggak? Budaya aja bisa dikolaborasiin loh, apalagi sains sama si kebudayaan ini. Karena kita ini kan hidup berdampingan ya. Gak mungkin nih yang sains sendiri, yang kesenian sendiri, kan gak mungkin ya. Jadi kolaborasiinlah itu, gacor-gacorin, bikin prestasi di dua bidang itu. Kalau bisa dua, kenapa enggak?
Di dua bidang itu karena langit yang tepat itu kalian sendiri yang membentuk. Kalian sendiri yang melukis langit tersebut supaya kalian menjadi bintang di langit yang kalian bentuk sendiri. Gitu sih. Dalam banget guys, itu juga buat aku ya yang pastinya. Pelajaranku juga. Ada lagi nggak harapannya nih? Harapanku kalau kalian emang mau apa ya, kayak ngerasa salah nih, apa yang salah jurusan di FMIPA karena kok science banget ini kayak gitu kan, kalian nggak boleh gitu karena Tuhan itu udah kasih jalannya masing-masing. Kalau emang kalian emang bidangnya di musik nih, apalagi di fisika kan, itu bisa buat dikaitin kan Mbak Aksa Bisa di banget. peminatan akustik. Betul, ya kan? fisika akustik, wah itu mantep itu. Gacor banget. Jadi jangan pernah menyesali suatu keadaan yang udah kalian terima, karena itu kayak Tuhan tuh udah ngeploting itu guys. Iya. Gak mungkin Tuhan salah ngeploting kalian. Iya. Masa Tuhan mau dipecat nanti? Aduh. Jadi apa ya, syukuri aja. Kalau misal emang kalian ngerasa salah, kalian mungkin harus cari-cari lagi, kenapa sih aku dikaruniai Tuhan tuh lolos di sini. Mungkin itu bisa ngekolepin talenta yang kalian punya dengan jalan yang udah Tuhan kasih. Betul, karena menurutku juga nih Kak, sesuatu yang udah kita dapetin itu semuanya pasti ada hikmah, betul nggak? Betul. Nggak mungkin kayak semuanya yang dikasih itu kegagalan terus, itu nggak mungkin. Di setiap kegagalan aja ada hikmahnya kan. Betul. Apalagi berkat dari Tuhan. Iya, that's the point guys. Oke. Mungkin karena ini tadi udah di pertanyaan yang terakhir ya, di episode kali ini mungkin cukup sekian. Dari Kanuel ada kata-kata penutup nih, quotes apa gitu? Waduh, coachnya udah keluar semua ini tadi. Udah keluar semua ya? Gak ada lagi? Apa ini harus mikir lagi? Oke. Ini aja, satu kata untuk FMIPA. Keren. Keren, FMIPA keren, FMIPA gacor. Betul. Ya. Aku gak nyesel kok keterima di sini. Sama aku juga enggak. Ya. Oke, karena udah selesai nih Kak Noel, sayang banget harus sudah di penghujung penghujung episode. Ini nggak bisa 2 hari gitu. 2 hari ini lightingnya gimana ini? Jeblok. Kameranya jeblok ya. Oke, aku berterima kasih banyak Kak Noel. Semoga tadi cerita dari Kak Noel, terus motivasi, terus pengalamannya Kak Noel tuh bisa dijadikan motivasi dan pengalaman juga buat teman-teman semuanya nih, dan pastinya juga aku guys, karena aku ternyata banyak banget tadi menemukan kayak wah ternyata iya ya bener ini kayak gitu. Dari tadi tuh aku kayak gitu guys. Kalian masa enggak sih? Mungkin cukup di episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.